keempat dan ketujuh ini, saudara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara dengar baik-baik, saudara. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu dan kita akan tangkap ikan. Saya coba untuk membayangkan, saudara ya, kalau kita berada di posisinya Simon. Saudara bisa bayangkan, saudara ya, kita sudah semalaman cari ikan, saudara ya, lalu ada orang datang, Tuhan datang lalu berkata, ayo kita cari lagi ikan. Dan tentunya kita akan komplain, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tahu kita sudah semalam-malaman, ya, kita mencari ikan dan kita tidak mendapatkan seekor pun. Kalau kita ada di posisi Simon saat Tuhan berbicara, maka kita akan menolak dan berkata, sudahlah Tuhan, nggak akan dapat apa-apa lagi karena kami sudah cari semalaman. Dan kita tentu akan berkata, ini merupakan ajakan yang konyol, saudara. Bagaimana mungkin, saudara? Saudara lihat di sini, Simon dan saudara-saudaranya, mereka punya pengalaman turun-temurun soal menangkap ikan, saudara. Mereka belajar mungkin mulai dari kecil, saudara, bagaimana teknik menangkap ikan, bagaimana teknik untuk membaca alam, bagaimana teknik untuk menebar jala. Dan pengalaman mereka itu sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun mereka lakukan. Tetapi hari itu, saudara, dengar baik-baik, mereka gagal total. Alkitab mencatat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Saudara lihat, dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, kalimat ini adalah merupakan sebuah pengakuan yang jujur dari seorang yang bernama Simon. Dia menyadari bahwa sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, ternyata mereka masih punya keterbatasan. Berapa banyak di antara kita yang mau jujur di hadapan Tuhan? Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita. Kita menganggap ekonomi kita kuat. Kita menganggap pekerjaan kita kuat dan hebat. Kita menganggap posisi kita yang berada di kuat, hebat, dan tidak dapat digeser oleh apapun. Tetapi saya mau berkata begini, saudara. Mari kita belajar untuk menyadari bahwa sesungguhnya kita masih memiliki keterbatasan. Pengalaman tidak jadi jaminan untuk sebuah keberhasilan, saudara. Karena Simon dan saudara-saudaranya kurang pengalaman apa, saudara, soal tangkap ikan. Tapi hari itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekalipun mereka punya pengalaman yang luar biasa selama mereka bernelayan. Tetapi pengalaman tidak jadi jaminan. Mungkin engkau sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Mungkin engkau sudah menjadi koordinator doa, koordinator praise and worship, saudara. Mungkin engkau sudah bekerja bertahun-tahun. Dan hari-hari ini mungkin engkau mulai menyepelekan semua kegiatan yang kau lakukan ini. Karena engkau berpikir bahwa engkau sudah berpengalaman di bidangnya. Tapi saya mau bilang, dengar baik-baik, saudara. Sehebat apapun kita, punya pengalaman apapun kita, tetapi kita harus menyadari kita punya keterbatasan. Kita harus menyadari bahwa pengalaman tidak menjadi jaminan untuk sebuah keberhasilan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan yang pegang kendali, saudara. Tuhan yang memegang semua kendali di dalam hidup kita. Saudara lihat, karena itu Petrus bilang sama Tuhan, sudah semalaman kami bekerja, tapi gak dapat seekor pun. Saudara, ini tanda tidak berdaya. Ini tanda ketika manusia sudah mentok, gak bisa lakukan apa-apa. Mungkin hari-hari ini kau berkata, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita gak bisa lagi berbuat apa-apa. Usaha kita sudah bangkrut, pabrik kita sudah tutup, kita sudah di PHK, kita sudah mentok, semua sudah kita lakukan.
tapi kita tidak bisa menemukan apa yang kita inginkan. Semua sudah gak bisa lagi. Kita sudah mulai teriak sana, teriak sini, minta tolong sana, minta tolong sini. Saudara, Petrus berkata, sudah semalaman kami bekerja, tapi kami tidak mendapatkan seekor pun. Tetapi ayat ini tidak berhenti di sini, saudara. Di ayat selanjutnya, Petrus Simon berkata, tapi karena engkau yang menyuruh. Saudara lihat, karena engkau yang menyuruh Tuhan, maka aku akan taburkan jala ini juga. Petrus tahu mereka gak punya harapan apa-apa. Simon dan saudara-saudara tahu bahwa mereka sudah mentok. Dan mereka tahu kalau mereka balik, mereka gak dapat apa-apa juga. Tetapi mereka menyadari bahwa ketika mereka mau balik, bukan karena kehendak mereka, bukan karena keinginan mereka, bukan karena kemauan mereka. Mereka berbalik menebarkan jalan karena ada satu perintah yang mereka percaya, bahwa ketika mereka mentaati, maka akan terjadi sesuatu di luar semua apa yang mereka pikirkan. Karena itu Petrus menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menabur jalan. Saudara, inilah yang disebut dengan ketaatan. Saudara, sangat mudah bagi Tuhan untuk mendatangkan ikan-ikan. Sangat mudah bagi Tuhan untuk membawa ikan-ikan masuk ke jalannya Simon dan saudara-saudaranya. Gampang bagi Tuhan. Tapi yang terpenting bagi Tuhan, yang Tuhan mau lihat dari Simon dan saudara-saudaranya, adalah soal ketaatan mereka. Saudara lihat, seperti dari awal, bahwa ketaatan itu berbicara juga tentang kepatuhan. Seperti definisi ketaatan itu kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, saudara. Maka saudara lihat ketaatannya Simon. Bukan hanya pada saat patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan saat itu, tetapi ketaatan Simon berlanjut pada kesetiaannya dan kesalehannya dalam mengikuti panggilan Tuhan, yaitu untuk menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara lihat, hingga hampir koyak jalannya. Saudara, ketaatan menghasilkan terobosan. Ketaatan menghasilkan mujizat. Ketaatan menghasilkan kelimpahan. Saudara bisa bayangkan kalau Simon tidak taat apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, maka dia tidak akan mengalami, saudara, kelimpahan ikan yang begitu luar biasa. Dia tidak akan pernah bisa melihat mujizat dari danau laut yang kosong ikannya menjadi ada ikan. Dia gak bisa mengalami hidup dalam terobosan iman, saudara. Tetapi dia berkata, Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya, aku mau taat, sehingga dia bisa melihat terobosan mujizat dan kelimpahan di dalam hidupnya. Ketaatan juga, saudara, itu menghasilkan kesetiaan. Saudara, Simon setia mengikuti Tuhan. Dia begitu taat, begitu saleh, saudara. Simon dan saudara-saudara yang mengikuti panggilan Tuhan. Karena pada saat itu Alkitab mencatat di ayat-ayat terakhir, mereka meninggalkan jala dan perahunya, lalu mereka mengikuti Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Situasi saat ini akan menguji ketaatan saudara dan saya.
Karena kalau kepada manusia saja yang kelihatan kita tidak taat, kita tidak taat kepada pemerintah yang sedang mengatur supaya bisa memutus mata rantai COVID-19 ini, saudara. Kepada manusia aja yang kelihatan kita tidak taat, bagaimana kita mau taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan?